أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh masjid Baitur Musola ya. Musola semoga jadi masjid ya. Musola Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bersama-sama dalam rangka mengkaji, dalam rangka belajar bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama di tempat yang mulia ini. Insyaallah tak lain sama-sama saling menasihati ya. Sama-sama ingin mendapatkan ya apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Jadi ini hal yang kita harapkan bahwa tatkala kita hadir di majelis ilmu tentu dengan tujuan ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita apa? Illa nazalat alaihim sakinah. Kecuali Allah akan berikan kita ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam hati kita ya, itu semua tentu janji dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tercurah buat baginda Nabi kita, uswah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada hari ini yaitu tentang tazkiyatun nafs. Memang materi ini materi yang sangat panjang ya, tazkiyatun nafs ini. Maka kalau kita merujuk pada salah satu kitabnya, misalnya kitabnya ada yang berbahasa Arab itu ada 600-an halaman. Nah, jadi kalau kita bahas pada hari ini nggak cukup semua. Nah, maka saya akan memberikan hanya sekilas pengantarnya saja ya. Nanti kalau kita mau melanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya juga boleh ya. Yang pertama tentang tazkiyatun nafs ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, sudah mensabdakan kita dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita, ya, memberikan kepada kita apa yang diberikan fujuraha. Apa itu fujur? Keburukan ya. Kejelekan. Wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Jadi pada diri kita ini silakan kita boleh memilih ya, baik kita milih ketakwaan ataupun fujur, kemaksiatan, kezaliman, tapi tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Ya kan? Kalau ketakwaan yang kita pilih, maka kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau al-fujur, ya, kemaksiatan, kezaliman, itu yang terus kita lakukan demi hari ya, terus kita lakukan ya, maka nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik ya, kita sangat jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ya tazkiyatun nafs ini? Yang pertama misalnya dari segi definisi ya. Tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tatahhur. Bersuci, membersihkan diri ya. Maka begitu juga dalam zakat ya, kan orang mengeluarkan zakat tujuannya apa? Untuk membersihkan hartanya ya. Maka tazkiyatun nafs di sini adalah penyucian jiwa kita. Dari apa kita sucikan jiwa kita? Tentu dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ya, penyakit-penyakit hati ya.
Maka salah satu tujuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Maka Allah Subhanahu katakan dalam surat Al-Jumu'ah ini ayat 2 yang pertama, huwallazi ba'atsa, dialah yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Siapa yang diutus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siapa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas Allah SWT katakan apa? Fil ummiyina, pada kaum yang buta huruf. Ummi kan, arti ummi kan tidak bisa tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ini adalah orang-orang Arab. Ya. Rasul mengutus baginda Nabi Sallam, ya, di tengah bangsa Arab, tentu untuk sekalian alam. Tujuannya apa? Nah, di sini Allah SWT sebutkan tujuannya apa? Rasulan minhum, seorang rasul minhum, di antara mereka. Di antara mereka ini kan rasul itu keturunan bangsa Arab, bukan? Keturunan bangsa Arab, bukan? Dari bangsanya sendiri. Tujuannya apa? Yatlu alaihim. Nah, ini yang pertama, tujuannya apa? Untuk membacakan ayat-ayat. Ayat-ayat apa? Al-Quranul Karim, ya. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dengar ya, banyak ya, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua ya, Rasul ajarkan kepada para sahabat. Rasul sampaikan kepada para sahabat. Ya. Gak mungkin Al-Quran sampai di tengah kita kalau Rasul tidak mengajarkan, maka akan terputus. Ya. Karena Rasul mengajarkan para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada para sahabat yang lain, kemudian diajarkan kepada para tabi'in, kemudian terus para tabi'in sampailah pada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Tujuan itulah salah satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dikatakan dalam ayat ini yatlu alaihim ayatihi, yaitu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, untuk membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa banyak ya kaum musyrikin dahulu masuk Islam karena mendengar ayat ini disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana sejarahnya, kisahnya masuk Islamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Kenapa masuk Islamnya? Karena dia mendengar ayat yang dibacakan oleh siapa? Adiknya. Ya. Nah, jadi itu tujuan yang pertama Rasul itu apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayati. Yang kedua apa? Nah, ini yang kedua berkaitan dengan pembahasan kita. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kita lihat bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangsa Arab berada dalam apa? Jahiliyahan. Bukan hanya kejahilian, kesyirikan, ya kan, asabiyah, fanatisme, ya. Nanti kita lihat bagaimana perubahan para sahabat Nabi Sallam, ya. Jadi ini tazkiyah. Nah, jadi ini berkaitan dengan materi kita, tazkiyah. Maka saya bawakan ayat ini karena kaitannya ada wa yuzakkihim, karena Rasul saja mentazkiyah para sahabatnya. Masa kita tidak mentazkiyah diri kita sendiri, kan begitu? Rasul saja diutus, salah satu tujuannya adalah itu, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Karena namanya hati kita nggak tahu apakah hati kita sudah bersih atau tidak, ya kan? Kita nggak tahu apakah hati kita ini sudah sehat atau tidak, ya.
Apakah hati kita ini sudah terbebas dari sifat-sifat yang merusak hati kita? Baik sifat dengki, ujub, sombong, takabur, ya, banyak sekali penyakit-penyakit hati. Maka itu masuk dalam materi tazkiyah. Makanya tadi saya bilang kalau dibahas semua tuh enggak selesai, satu malam enggak selesai, karena begitu banyak. Ya ada dalam satu buku kitab, ya, kitab Syekh Ghotban misalnya, itu ada 660-an halaman. Itu pun pakai bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Indonesia, kalau diterjemahin itu tambah lagi, ya kan? Karena bahasa Arab kan singkat, simple, tapi memiliki makna yang luas, ya. Karena kadang satu kata memiliki beberapa samaan dan lain sebagainya, ya. Wa yu'allimuhumul kitab, sama, membacakan Al-Quran, mentazkiyah para sahabat Nabi. Tujuan ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Quranul Karim. Sehingga para sahabat Nabi Sallam, ya, banyak dikatakan, ya, mereka tidak akan melewati 10 ayat sebelum mereka mentadabburinya dulu, ya, memahaminya, mempraktekkannya. Nah, kalau kita ditanya, kita sejauh mana praktek kita dengan Al-Quran? Nah, itu kan, ketika kita menghafal Al-Quran, sudah nggak kita praktekkan itu hafalan kita? Ya. Wal hikmata, dan begitu juga mengajarkan hikmah. Hikmah ini dikatakan as-sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan as-sunnah. Maka pantas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Taraktu fikum amrain, ya, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Yang mana 2 perkara itu kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat selama-lamanya, ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, ini Rasulullah SWT menjelaskan, dan sungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Karena bangsa Arab sebelum masuk Islam, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, nah, mereka kan sudah berada dalam kesesatan yang sangat nyata, ya. Jadi penafsiran para ulama, kalau kita bahas ayat ini panjang sekali, ya, ditafsirkan oleh para ulama. Ketika kita merujuk tafsir Ibnu Katsir sangat panjang, ya. Nah, jadi itu tujuan pengutusan Nabi dalam ayat tersebut apa? Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa manusia, mengajarkan kitab dan al-hikmah. Jadi seseorang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan abadi di akhirat, maka hendaknya benar-benar memperhatikan yang namanya ini tazkiyatun nafsnya. Karena kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini tak lain adalah untuk tadi mensucikan jiwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang bagaimana keadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengenal Islam. Banyak dari para sahabat Nabi Sallam yang hidup dalam keadaan jiwanya yang begitu kotor, berbagai sifat negatif ada dalam dirinya. Pertama misalnya kita lihat syirik. Siapa yang tidak tahu bagaimana perbuatan bangsa Arab jahiliyah dulu, kan? Syiriknya apa? Mereka menyembah berhala, berbagai dewa-dewi, tidak mengenal konsep tauhid keesaan Allah. Maka kita kenal dalam berhala-berhala mereka apa? Ada Lata, ada Al-Uzza, ada Mana, dan lain sebagainya. Itu adalah kesyirikan yang luar biasa, ya. Begitu juga selain syirik, apalagi asobiyah. Apa artinya asobiyah? Fanatik terhadap suku, fanatisme suku terlalu berlebihan, ya. Sehingga bangsa Arab saat itu sangat terpecah belah, ya. Karena mereka begitu cinta buta terhadap sukunya masing-masing. Masing-masing membanggakan sukunya. Saya dari suku Quraisy, saya dari Bani ini, saya dari Bani ini, dan lain sebagainya, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat pun, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu kan masing-masing mengusulkan, ya. Tidak, harusnya dari golongan saya nih yang memimpin, dari kaum muhajirin, ya kan?
Ada lagi, enggak, pokoknya kami dari kaum Ansar yang memimpin, ya kan? Yang memimpin khilafah karena kami yang senantiasa apa? Menerima kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin cuma nggak mau kalah. Enggak, kami senantiasa yang mempersamai Nabi, ya kan? Kami hijrah bersama Nabi dan lain sebagainya. Nah, itu fanatik. Asabiyah yang begitu berlebihan, ya. Sehingga sering terjadi peperangan, ya, enggak kunjung selesai karena fanatik terhadap satu suku. Ya. Setelah itu apalagi dendam, ya, konflik antar suku, individu karena dendamnya. Begitu juga iri, dengki dan lain sebagainya. Maka Rasul datang menghapus semuanya itu, ya. Menghapus kesyirikan yang ada menjadi apa? Tauhid, ya. Syirik kan lawannya apa? Tauhid, ya. Meninggalkan semua berhala-berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan semua itu. Ya, maka kita kenal konsep tauhid kita, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu adalah esa, Allah itu adalah satu, tunggal. Allahus samad. Ya, Allah tempat kita. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, jadi Tuhan itu kalau masih ada anaknya berarti bukan disebut Tuhan. Kalau masih diperanakkan berarti bukan disebut Tuhan, ya kan? Tuhan tidak ada anak dan juga tidak diperanakkan. Ya. Siapa contohnya? Contoh para sahabat Nabi Sallam dalam hal ini banyak sekali. Misalnya Umar bin Khattab, ya. Bagaimana sebelum masuk Islam, beliau ini dikenal keras, Umar itu kan keras, ya. Dan penyembah berhala. Namun setelah beliau masuk Islam, kita lihat bagaimana ketauhidannya Umar bin Khattab, bagaimana keadilannya, ya. Adil dia, ya, ketika memimpin. Begitu juga keikhlasan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memandang apa. Kita lihat bagaimana keikhlasan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berinfak misalnya. Kita lihat siapa infaknya paling banyak, sahabat Nabi Abu Bakar. Ya. Berapa harta yang disumbangkan Abu Bakar? 100%. Seluruhnya hartanya diimpakkan oleh Abu Bakar. Siapa yang hari ini bisa seikhlas begitu mengimpakkan hartanya? Ya, mungkin susah kita dapatin, ya. Ya mungkin di Baitur Rahman mungkin banyak, ya. Di kampung saya belum saya temukan. Ya. Jadi bagaimana para sahabat Nabi SAW itu, ya? Sehingga Umar pun iri terhadap Abu Bakar. Ya, maka kata Umar, ya, salah satu dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya al-yauma asbiqu Abu Bakar, kata Umar, ya. Hari ini saya pasti akan bisa mendahului Abu Bakar. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal infak tadi. Pede sekali Umar, ya. Datang kepada Nabi SAW membawa berapa? Ternyata yang dibawa Umar setengahnya. Setengah harta, karena dulu mungkin gak kepikiran dalam bayangan Umar bahwasanya ternyata ada orang yang mengimpakkan 100% hartanya. Nah, Umar membawa setengah hartanya. Nah, setengahnya berarti kalau hartanya 10 T kira-kira, ya, berarti yang diimpakkan 5 triliun. Nah, datanglah Umar kepada Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW pun tanyakan, ya, ma baqaita li ahlika ya Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu Umar? Karena begitu banyak mengimpakkan hartanya. Apa kata Umar? Mislahu, setengahnya. Setengahnya saya tinggalkan ya Rasul untuk keluargaku, setengahnya lagi untuk perjuangan kaum muslimin. Maka tak lama kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dibawa? Bawa seluruh hartanya. Datang kepada Rasul menghadap, ya Rasul, ini seluruh hartaku ya Rasul, saya infakkan seluruhnya ya Rasul. Rasul pun menanyakan kalimat yang sama, ma abaqaita li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu hai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? Luar biasa jawabannya yang tak terbayangkan. Abqaitu lahumullah
wa rasuluh. Aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Coba. Begitu tawakalnya luar biasa kan? Udah nggak mikirin dunia tuh. Pokoknya kalau prinsipnya kalau saya membantu agama Allah pasti Allah akan menolongnya. Karena memang itu yang diajarkan, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong Allah maka pasti Allah akan menolong kalian. Ya. Maka begitu juga keyakinan ini pun yang dipegang oleh siapa? Kalau Idul Kurban biasanya ingatnya kisahnya siapa? Kalau hari raya kurban siapa yang sering dibahas oleh khotib kisahnya? Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini pun prinsip ini pun yang dipegang oleh Ibrahim. Kalau saya melakukan ini karena Allah maka pasti Allah tidak akan meninggalkan saya. Ya. Pasti Allah akan berikan jalan terbaik. Bayangkan Ibrahim pun ya, bukan kaleng-kaleng diminta oleh Allah untuk mengorbankan apa? Anaknya. Siapa yang mau dipotong anaknya? Siapa yang mau disembelih anaknya kan? Ya. Tapi karena itu ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala maka walaupun itu berat tapi Ibrahim melakukan itu. Karena dia yakin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan ini pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi. Pasti ada yang terbaik. Ya. Pasti Allah tidak akan meninggalkannya. Itu pun yang diajarkan kepada istrinya. Siapa istrinya? Hajar, Siti Hajar. Bagaimana perlakuan Ibrahim terhadap Siti Hajar? Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar di lembah yang sangat tandus. Tidak ada kehidupan, ya, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Di mana itu? Di Mekah. Ya, dulu ya. Kalau sekarang sudah banyak. Ya. Nah, kemudian kita kenal syariat sa'i, ya kan? Lari antara Safa dan Marwah. Ya. Itu menunjukkan berusaha dia, ya, tidak menyerah. Ya. Karena ini adalah perintah Allah maka dia yakin pasti ada jalan keluar atas itu. Maka kemudian Allah memberikan jalan keluar apa? Dipancarkanlah air Zam-Zam. Maka itu keikhlasan para sahabat ya, yang tadinya asabi dan lain sebagainya, maka datang Islam mentazkiyah mereka, maka jadilah para sahabat ada sahabat-sahabat yang senantiasa begitu ikhlas dalam hal apa ya, hartanya mereka akan senang. Kita lihat bagaimana kalau dibahas keikhlasan para sahabat yang luar biasa ya. Bagaimana mereka ketika hijrah misalnya mereka ikhlas ya. Dipersatukan oleh Nabi SAW ya kan. Kemudian kata mereka silakan ya. Saya punya 2 istri, yang satu silakan diambil kalau mau. Saya punya rumah, kalau mau silakan dipakai. Kalau kita kira-kira ambil nggak? Mungkin ambil ya. Tapi para sahabat Nabi SAW misalnya Abdurrahman bin Auf, apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ya, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Itu yang ingin kata Abdurrahman bin Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf terkenal dengan sahabat Nabi SAW yang kaya raya ya, begitu banyak hartanya. Begitu juga sabar ya, kesabaran yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW menjadi luar biasa. Bagaimana sabarnya siapa? Bilal bin Rabah misalnya, seorang budak yang kemudian menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat, bahkan dia menjadi sahabat yang begitu mulia di hadapan Rasulullah SAW, walaupun dia hitam pekat, ya kan? Karena dia dari Afrika, Ethiopia, tidak tahu bahasanya orang Afrika kan hitam-hitam, ya. Maka sahabat Nabi SAW yang hitam ini pun, ya, ketika sudah masuk ke dalam jiwanya keislaman, maka dia jadilah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mulianya, dialah yang dipilih oleh baginda Nabi sallallahu menjadi apa Bilal? Muadzinnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun hitam kulitnya, maka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila
qulubikum. Semuanya Allah tidak melihat, tidak memandang bagaimana bentuk fisik kita, rupa kita, putih kah dia, hitam kah dia, jelek kah dia, panjang kah dia, tinggi kah dia, enggak lihat. Ya, gemuk, ramping enggak lihat. Tapi yang dilihat oleh Allah hatinya. Bagaimana hati? Berarti apa? Terkait dengan tazkiyah hati. Bagaimana sabarnya Ammar bin Yasir misalnya. Siapa Ammar bin Yasir? Sahabat Nabi Sallam, disiksa. Ya. Bukan hanya dia, bahkan ibunya. Ya. Ibunya ditombak. Apa ditombak? Kemaluan. Ya. Maka kemudian Rasul memberikan sabran ya ahla Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sungguhnya tempat kalian adalah surga. Kesabaran luar biasa. Itu kapan? Setelah datangnya baginda Nabi sallallahu mentazkiyah, setelah datang tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selanjutnya apa? Mereka redha, ya, menerima takdir Allah. Kita ambil contoh misalnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ya, yang redha, tetap tenang ketika menghadapi berbagai fitnah dari serangan dari musuh-musuh Islam. Ya. Maka kita kenal fitnah ini kan luar biasa terjadi pada masa Utsman bin Affan, ya kan? Terjadi gejolak yang luar biasa. Utsman sabar. Karena sudah ditarbiyah oleh baginda Nabi sallallahu, sudah ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga zuhud. Kita lihat siapa zuhud yang kita kenal. Apa itu zuhud? Tidak mencukupkan dirilah, ya, tidak cinta berlebihan terhadap dunia. Ya. Ali bin Abi Thalib misalnya, sederhana, dikenal dengan kehidupan yang sederhana. Padahal Ali ini, kalau kita lihat siapa beliau? Siapa? Pertama, anak pamannya Rasul. Yang kedua, menantunya Rasul. Tuh. Kalau orang sudah dinikahkan, kalau Rasul sudah menikahkan seseorang dengan putrinya, kan berarti sudah memiliki kedudukan yang luar biasa. Rasul nggak sembarang orang ingin anaknya jadi suaminya, ya kan? Nggak sembarang. Tapi Rasul memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi istrinya Fatimah. Ya. Banyak keutamaan Ali. Ya. Bahkan ketika para sahabat Nabi SAW berkumpul di pagi hari, misalnya kata Rasul, besok pagi saya akan berikan pedang. Maka para sahabat pagi-pagi semua datang. Tapi siapa yang diberikan oleh Rasul? Ali bin Abi Thalib. Maka itu semua terjadi setelah datangnya baginda Nabi SAW. Husnuzon. Apa sih husnuzon? Berbaik sangka. Nah, tadi selalu berbaik sangka, baik terhadap Allah, terutama terhadap Allah, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, jadi harus berbaik sangka kepada orang lain, jangan dikit-dikit suuzon. Ini pasti ada sesuatunya ini. Ya. Ini pasti ada maunya ini, ya. Nggak biasa-biasanya dia datang ke rumah. Misalnya kan banyak ya, banyak ya. Maka transformasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum ya ditazkiyah oleh baginda Nabi Sallam sebelum masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam luar biasa. Ya, sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kita kenal bagaimana. Ya, kemudian Bilal bin Rabah seorang budak Ethiopia setelah masuk Islam bagaimana. Abu Bakar kemudian setelah masuk Islam bagaimana luar biasanya pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Nah, contoh transformasinya Umar bin Khattab dari musuh Islam menjadi pemimpin yang adil, ya. Bilal bin Rabah dari budak menjadi muazzin terhormat. Abu Bakar As-Siddiq dari pedagang menjadi orang yang sangat dermawan. Ya, rata-rata para sahabat pedagang. Nah, maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tazkiyah. Mengapa pentingnya tazkiyah? Apa untungnya?
Apa keberuntungan yang akan kita dapati kalau kita mentazkiyah jiwa kita? Ada nggak keberuntungan yang akan kita dapati? Jadi tazkiyatun nafs ini sesuatu yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah berturut-turut sebanyak berapa kali? 11 kali. Coba lihat, ada nggak ayat atau Rasul bersumpah tentang sesuatu itu 11 kali berturut-turut? Tapi tentang tazkiyatun nafs, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpahnya apa? Wasyamsi wa duhaha, demi asyams, apa asyam? Matahari. Wa duhaha, matahari itu kalau di pagi hari ada apanya? Sinarnya. Nah, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Itu berapa tuh? Wasyams 1, wa duhaha 2, wal qamari idza talaha. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari dan cahaya, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersumpah demi apa? Bulan idza talaha, apabila mengiringinya. Bulan memiliki cahaya, ya kan? Mengiringinya. Dari matahari kemudian bulan. Setelah bulan apa? Wan nahari idza jallaha, begitu juga demi siang apabila menampakkannya. Apa yang ditampakkan di sini kalau siang? Menampakkan cahayanya kan, sehingga terang. Siang itu kan terang, ya. Artinya cahaya ditampakkan. Berapa itu? Wasyam 1, wa duha 2, wal qamar 3, wan nahar 4, ya. Setelah siang apalagi? Kalau ada siang pasti ada malam. Wal laili idza yaghsha, dan malam apabila menutupinya, maka malam ditutupi oleh siang sehingga malam itu gelap. Nah, nggak ada malam itu terang, kecuali kalau bulan purnama, ya. Bulan purnama baru mungkin terang, ya. Oh, kalau nggak ada listrik, ya. Kalau ada listrik mau tetap terang, ya. Kalau dulu kan nggak ada listrik, ya. Tapi kalau mati listrik semua, malam pada hakikatnya pasti gelap, ya. Wassamai wa ma banaha, dan begitu juga demi langit serta pembinaannya, ya. Sudah disebutkan ada berapa tadi? Wasyamsi wa duhaha 2, wal qamari idza talaha 3, wan nahari idza jalaha 4, wal laili idza yaghsha 5, was samai 6, wa ma banaha 7, wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi apa artinya? Demi bumi, wa ma tahaha serta hamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan juga demi penyempurnaan ciptaannya. Apa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Di sini lihat keberuntungan yang kita dapatkan ketika kita mensucikan jiwa kita, ketika kita mentazkiyah jiwa kita. Apa yang kita dapatkan? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Siapa yang mengatakan keberuntungan? Allah, ya. Bukan kita. Tapi Allah sendiri yang mengatakan keberuntungan orang yang mensucikan jiwa. Artinya kalau orang bersihkan jiwa, maka dia tidak akan pernah rugi kalau jiwanya bersih. Karena Allah yang menjamin itu. Allah yang mengatakan demikian, ya. Masa kita mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak mungkin. Dan sebaliknya bagi orang yang tidak mensucikan jiwanya, apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, kan pilihannya kepada kita. Mau keberuntungan, berarti tazkiyah nafs. Mau kerugian, nah silakan kotori jiwanya. Mengotori jiwanya apa? Gampang sekali, banyak sekali cara-cara kita bisa mengotori jiwa, ya kan? Dengan maksiat sudah jiwa kita kotor, ya.
Satu kemaksiatan titik hitam, satu kemaksiatan titik hitam, satu kemaksiatan titik hitam. Terus kalau sudah titik hitam itu sudah banyak, maka jadilah hati kita menjadi hati yang tidak peka. Jadilah hati kita hati yang sakit, hati yang marid, ya. Hati yang tidak sehat lagi, hati yang tidak selamat lagi. Ya. Jangan sampai kemudian kita termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan Allah apa? Fi qulubihim maradun. Ya kan, dalam hati mereka ada penyakit. Auzubillahi min dzalik. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan penyakit. Sudah ada penyakit dalam hati, Allah tambahkan lagi. Auzubillahi min dzalik. Maka ayat ini menegaskan bagaimana pentingnya pensucian jiwa dan bagaimana Allah menggarisbawahi hal tersebut, ya. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama-nama makhluk, maka kata para mufassirin, ulama tafsir mengatakan, maka itu menunjukkan bahwasanya makhluk itu memiliki kedudukan yang luar biasa, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah tidak sembarang bersumpah dengan nama makhluknya. Allah bersumpah dengan nama makhluknya yang memiliki kedudukan yang luar biasa. Sehingga kita lihat Allah bersumpah dengan nama makhluknya banyak, ya. Itu kalau Allah boleh dia bersumpah dengan nama makhluk. Tapi kalau kita tidak boleh. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Nah, kalau Allah ya bebas. Boleh bersumpah dengan nama makhluk. Maka banyak ayat-ayat, kalau kita mengkaji dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersumpah dengan nama makhluknya. Contohnya apa? Wal asri, demi masa, demi waktu. Selain waktu apa? Wal fajri, demi waktu fajar. Apalagi? Wal lail, tadi sudah kita bahas. Wal lail iza yaghsha, wad duha, wasyam. Nah, banyak sekali, ya. Maka ini keberuntungan yang sejati, ya, yang kita dapatkan ketika kita mensucikan jiwa kita, ya. Nah, tadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 11 kali, ya, berturut-turut, dengan matahari dan cahayanya, dengan bulan mengiringinya, 3, siang apabila menampakkan cahayanya, 4, malam apabila menutupinya, 5, 6, langit, 7, dan pembinaannya, 8, bumi, 9, dan pembinaannya, 10, jiwa serta penyempurnaannya. Baru Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka itu artinya, ya, kalau Allah sudah bersumpah sebanyak 11 kali, coba bayangkan, begitu banyak kan? Barat kita, kalau kita menekankan sesuatu, kadang kita bersumpah, ya, nggak cukup sekali. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah, ya kan, gitu kita. Wallahi ini benar-benar terjadi, ya kan, gitu kan. Nah, sudah kita ulangi berapa sumpah, ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, ya, ketika orang tidak memiliki hati yang bersih, Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah katakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Apa kata Allah? Yaumun, yaitu pada suatu hari, la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat. Apa tidak bermanfaat? Malun, hartanya, wala banun, dan juga tidak akan bermanfaat keturunannya, anak-anaknya, illa, kecuali siapa? Man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hati yang bersih, hati yang salim, ya. Maka secara umum tazkiyah ini adalah membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela dan membuang seluruh penyakit hati, ya. Setelah membuangnya apa? Setelah membuang atau membersihkan dari sifat-sifat tercela, apa selanjutnya? Menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji, ya. Karena nggak cukup kalau cuma membersihkan
sifat-sifat tercelanya, kemudian dia tidak menghiasi jiwanya dengan hal-hal yang sifat-sifat terpuji, maka kedua ini harus beriringan, ya. Setelah membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang ada kotor dalam hatinya, maka kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, ya. Karena kalau hanya menghiasi atau hanya mengambil satu saja, ya, misalnya dia sudah membersihkan jiwanya tapi tidak diiringi dengan sifat-sifat terpuji, maka ibarat seseorang ketika menanam tanaman. Ketika seseorang menanam tanaman, bagaimanapun dikasih pupuk, kalau hamanya tidak dibuang, kira-kira subur nggak tanamannya? Dikasih pupuk terus, tapi hamanya tetap ada, subur nggak? Enggak. Maka begitu juga nggak sempurna. Misalnya seorang pengantin, ya, belum mandi sudah dirias, ya, belum mandi sudah dikasih pakaian yang bagus, nah, itu kan tinggal sempurna. Nah, begitu juga dalam tazkiyatun nafs ini, maka dua hal tersebut harus beriringan, ya, membersihkan jiwa, kemudian hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Wasilah, ya, apa yang bisa kita jadikan wasilah? Metode, ya. Cara kita membersihkan jiwa kita dengan apa? Tentu dengan hal-hal yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Bukan dengan hal-hal yang baru, ya, karena banyak misalnya di sana, ya, orang kalau mau bersih hatinya kan banyak, ya, aliran-aliran itu kalau mau bersih hatinya ya sudah, ya, mandi tujuh kembang, ya, mandi 7 kembang 7 hari berturut-turut pada jam 1 malam misalnya dan lain sebagainya, ya, kan banyak sekali, ya. Tapi kita cara membersihkan jiwa kita cukup dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cukup kita mengerjakan sholat saja secara khusyuk, ya, secara ittiba sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara ikhlas, itu juga sudah membersihkan jiwa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitum, kalau bagaimana pendapat kalian? Lau anna nahran bi babi ahadikum, kalau ada sebuah sungai di pintu rumah kalian atau di rumah kita, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, kemudian orang itu mandi 5 kali sehari. Bapak-bapak kalau mandi berapa kali sehari? Sekali apa seminggu sekali? 2 kali. Baik kalau 5 kali, ya. Kalau 5 kali mandi, apa katanya? Hal yabqa min duni syai'a, apakah masih ada tertinggal darinya kotoran? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min duni syai', tidak akan tinggal tersisa kotoran. Bayangkan tuh, kalau kita mandi 5 kali itu insya Allah nggak ada kotoran. Kata Rasul kemudian apa? Fadzalika mislu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Maka begitu juga ibarat sholat kita, demikian juga perumpamaan sholat 5 waktu, Allah menghapus dengannya dosa-dosa kita. Artinya kalau kita lakukan sholat 5 waktu saja, itu sudah membersihkan jiwa kita. Kalau kita lakukannya dengan khusyuk, ya, dengan ittiba, ya, sesuai sunnah Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Bagaimana kita melihat Nabi sholat? Tahu Nabi sholat bagaimana? Kita tuh dari hadis-hadis Nabi, ya. Sudah banyak di pembahasan para ulama. Kita bisa melihat dalam kitab-kitab fikih banyak, ya. Baik kitab Bulughul Maram, kitab Umdatul Ahkam, ada pembahasan khusus bab sifatus sholatin Nabi, bab tentang sifat sholatnya Nabi, mulai dari berdirinya, bagaimana takbirnya, kapan saja takbirnya, kemudian mengangkat tangannya, di mana saja mengangkat tangannya, duduknya, julusnya, bagaimana bacaan, semuanya itu sudah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tinggal kita pelajari saja, ya. Dalam kitab Umdatul Ahkam lengkap dibahas, ya.
Maka itu salah satu caranya apa? Dengan sholat kita. Jadi pada hakikatnya sholat kita ini juga ya, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Selanjutnya dengan apa? Puasa juga. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'am wa syarab." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan perbuatan dusta. Nah, perbuatan dusta, perkataan itu kan bagian dari penyakit hati, bagian dari penyakit hati. Ya. Maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum. Maka begitu juga dalam ibadah kurban yang kita lakukan. Ya, bukan hanya sebatas kurban. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Maka kata Allah, daging-daging dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai derajat keridhaan Allah, tetapi ketakwaan terhadap daripada kamulah yang dapat mencapainya. Jadi walaupun kita kurban, kalau nggak bertakwa, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, daging-daging dan darah itu sekali tidak bisa mencapai derajat keridhaan Allah. Ya. Yang bisa mencapai itu apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kalau kita teliti ibadah-ibadah yang lain secara syariat itu banyak muaranya untuk membersihkan jiwa kita, untuk mensucikan hati kita. Ya. Nah, jadi implementasinya apa? Bisa melalui ibadah. Ya. Nah, konsekuensi kalau tidak mensucikan jiwa, kalau tidak bersihkan hati, apa konsekuensinya? Tadi kita akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana tadi, wa qad khaba man dassaha. Merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Bahkan lebih sadis lagi Allah Subhanahu wa taala, lebih dahsyat lagi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf, Allah katakan wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka itu katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan itu dari jin dan manusia. Apa kata Allah kemudian? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hati kan? Tentang tazkiyah. Walahum azanun, mereka memiliki telinga, la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Walahum azanun, tadi yubsirun ya, walahum la yubsiruna biha ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanun, mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu kal an'am balhum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Tuh bayangkan. Itu dampak dari tidak membersihkan hati, tidak mensucikan jiwa, tidak menggunakan semua anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi SAW, bagaimana tazkiyah ini penting ya kita dapati. Ala fa inna fil jasadi mudghah, ya kan? Ketahuilah bahwa dalam tubuh kita ada segumpal daging. Segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ia baik, maka seluruh anggota yang baik. Wa iza fasadat fasadul jasadu kullu. Dan sebaliknya, kalau ini rusak, maka rusak pun yang lain. Apa itu? Ala wahya al-qalbu. Itulah hati. Nah, jadi ini penting. Hati ini berarti penting untuk disucikan. Berarti penting untuk dibersihkan. Semoga kajian sedikit ini ya bisa memberikan manfaat, bisa membersihkan hati kita, ya,
dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membersihkan hati kita dengan melalui metode-metode atau wasilah-wasilah yang baik atau wasilah-wasilah yang ada yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.